Di sebuah negara Filipina, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sudah banyak berlumuran darah dan sedang berlari karena ketakutan. Dan faktanya di situ dia sedang dikejar oleh 3 orang gangster yang berniat ingin menghabisinya. Hal itu disebabkan karena pria tersebut ternyata sudah mencuri sebuah flashdisk yang berisi tentang bisnis perjudian terbesar bernama Casino Emperor. Oleh sebab itu jelas tentu saja para gangster itu terus berusaha menangkapnya agar bisnisnya yang dijalankan mereka tidak menyebar kemana-mana. Di tengah aksi pelariannya itu pun si anak itu terlihat berusaha untuk meminta bantuan kepada orang yang berada di mobil, namun sayang mereka sama sekali tidak membantunya. Tak cukup sampai di situ, dia pun terus meminta bantuan kepada warga komplek yang ada di sana. Namun sial, hal itu justru malah membuatnya semakin sulit karena di komplek tersebut tidak ada satupun warga yang masih buta. Namun nasib menguntungkan dirinya ketika ada mobil polisi yang kebetulan lewat sehingga dia pun dengan cepat meminta pertolongan kepada mereka. Di tempat itu juga dia sempat mengatakan bahwa dia sedang dikejar oleh para gangster yang akan membunuhnya. Dia juga menambahkan bahwa dia sudah mencuri sebuah flashdisk yang berisikan tentang data-data perjudian yang dilakukan oleh gangster tersebut. Tapi tak lama kemudian muncullah sebuah mobil hitam yang menghampiri mereka dan membunuh mereka saat itu juga. Dan faktanya orang tersebut merupakan bos dari 3 gangster tadi yang bernama Baik Changi atau kita sebut saja Anggi. Beralih ke negara Korea yang memperlihatkan 3 kurir narkoba yang sedang melakukan transaksi dengan menyimpan barangnya itu di sebuah bongkahan bata. Namun tanpa mereka sadari ternyata transaksinya itu sedang diawasi oleh 2 orang polisi yang sudah bersiap untuk menangkapnya. Dan di saat mereka sedang sibuk memborgolnya, di situ ada temannya pun memanfaatkan hal tersebut untuk kabur dari sana menggunakan motor. Namun sayang karena tiba-tiba datanglah jagoan kita semua yakni Dongsu yang langsung memegang behel motor itu hingga dirinya tidak bisa kabur. Singkat cerita, setelah berhasil mendapat informasi dari mereka, dia pun beserta rekannya kini pergi ke sebuah gedung yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba. Sementara itu di tempat yang mereka tuju ternyata benar tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan narkoba sebelum diedarkan. Dan saat Dongsu sampai ke sana, di situ mereka sedikit kesusahan karena tempat tersebut sudah dipasang jeruji besi oleh mereka. Sedangkan mereka sendiri dengan cepat membuang semua narkobanya ke toilet untuk menghilangkan barang bukti. Dan saat pintunya terbuka, di situ Dongsu langsung memberikan pukulan Saitamanya kepada mereka. Setelah mereka tak berdaya, kemudian mereka pun mengumpulkan ponsel milik mereka untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tak lupa dia juga membuka HP-nya untuk mencari petunjuk tentang bagaimana mereka menjalankan bisnis ini. Sehingga akhirnya dia pun dapat menemukannya di mana para pengedar memakai sebuah aplikasi seperti WhatsApp khusus untuk dijadikan media transaksi. Dan aplikasi itu juga tidak bisa terdeteksi oleh pemerintah sehingga para pemerintah sedikit kesusahan untuk menangkap para bandar maupun kurirnya. Mengetahui hal itu, Dongsu pun meminta kepada rekannya untuk mencari tahu tentang siapa yang membuat aplikasi tersebut. 일단 여기 청소부터 좀 하자. Ketika mereka sedang makan, di situ Dongsu menanyakan tentang perkembangan mengenai investigasinya selama ini. Dia pun menjawab bahwa pembuat aplikasi itu kini berhasil ditemukan dan lokasinya berada di Filipina. Namun sayang kabarnya si pembuat aplikasi itu kini sudah meninggal akibat dibunuh oleh seseorang. Dan kini jasadnya sedang dalam perjalanan menuju ke Korea untuk diotopsi agar mereka bisa mengetahui penyebab kematiannya. 신상 바로 따가지고 숲에 걸었는데 영수님이 애기 키우면서 고깃집 하는 거야. Keesokan harinya, Dongsu bersama Kim kini pergi ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk mengetahui hasil otopsinya. 장기간 가혹행위를 당한 게 아닌가. Dan dari info yang didapat bahwa pria tersebut bernama Jo Sung Jae yang ternyata orang itu adalah orang yang kita lihat di awal film tadi. Dan dari hasil otopsinya si dokter juga mengatakan bahwa Jo telah dibunuh karena adanya luka tusukan pisau di bagian tubuhnya. Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa mayatnya telah turun 20 kg karena dia mengalami kucuran darah yang begitu banyak dan selalu bekerja di bawah tekanan.
Merasa informasinya sudah cukup, dia pun langsung pergi dari sana untuk mencari orang yang telah membunuh Joe. Namun tak diduga di sana juga dia bertemu dengan ibunya Joe yang sangat amat merasa sedih karena anak kesayangannya telah dibunuh dengan cara yang sadis. Si ibu juga mengatakan bahwa memang waktu itu almarhum sempat meminta izin untuk pergi bekerja di Filipina, sehingga dari situlah si ibu belum pernah sama sekali mengetahui kabar anaknya, bahkan dia juga tidak mengetahui tentang apa yang dikerjakannya saat di Filipina. Untuk itu dia pun sangat memohon kepada Dongsu untuk mencari pelaku yang sudah tega membunuh anaknya. 저희가 최선을 다해서 알아보겠습니다. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang bos perusahaan yang bernama Jang Do-seol. Di situ dia sedang memberikan 2 buah flashdisk kepada 2 anak buah kepercayaannya, yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang poin kripto, di mana dia juga meminta kepada anak buahnya untuk membuatkan poin tersebut untuk memasukkannya ke pasar saham. 믿고 가는 겁니다. Dan faktanya isi dalam flashdisk tersebut ternyata dibuat oleh si Anggi yang kita lihat di awal film tadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa dia kini sedang menjalani kerjasama dengan si Anggi. 주소랑 아무든 키 하지 말라 그러면 걱정하지 말고 그냥 남은 인생 크루즈 타고 어디 가서 뻐꾸기 날리지. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan markas besar sindikat perjudian yang dimiliki oleh si Anggi. Di situ dia mendapat laporan dari anak buahnya yang mengatakan bahwa bisnisnya kini telah mengembang pesat. Namun yang anehnya penghasilan mereka masih tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yang seharusnya ketika bisnisnya meledak otomatis penghasilan pun akan meningkat. Mendengar hal itu, sang bos menduga bahwa bos Jang melakukan korupsi karena dirinya telah membagi hasil keuntungannya secara tak jelas. Dan tak lama kemudian ada satu anak buahnya juga yang melaporkan bahwa dia telah mendapatkan sebuah lokasi tempat saingan bisnisnya. Merasa ada yang ingin menjatuhkannya, dia pun menyuruh semua anak buahnya untuk membereskan tempat saingannya. Dan tak diduga di situ Changi membawa sebuah beko untuk menggusur dan meratakan tempat tersebut. Jelas mereka yang tak terima pun mencoba untuk memberikan perlawanan, namun sayangnya mereka harus dihabisi oleh si Changi. Setelah semua yang terjadi di situ, Changi menyuruh anak buahnya untuk mengambil semua data server di tempat ini dengan tujuan agar supaya mereka bisa melanjutkan dan mengambil alih bisnisnya. Beralih ke Korea, di mana Kim mendapatkan kabar bahwa Song Jae bukan pembuat utama dari aplikasi jaringan narkoba. Hal itu disebabkan bahwa aplikasi tersebut bisa digunakan oleh siapa saja oleh orang ahli IT. Hingga akhirnya mereka harus mencari cara lain untuk menghabisi dan meratakan kasus perjudian yang sudah meresahkan ini. Kemudian dia pun mencoba menghubungi ibunya Joe dengan harapan bisa mendapatkan informasi yang bisa dijadikan sebagai petunjuk baru. Namun sayang, orang yang mengangkat teleponnya itu bukanlah ibunya Joe, melainkan tetangganya yang mengatakan bahwa ibu Joe kini telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Dongsu dan anak buahnya pun segera datang ke sana untuk memastikannya. 거기 문 닫기 전에 빨리 가봐야 되는 거 아니야? Di situ saudaranya pun memberikan sebuah kertas yang bertuliskan bahwa sang mendiang meminta kepada Dongsu untuk mencari, menangkap, dan membunuh orang yang telah membunuh anaknya. Setelah itu mereka kini pergi ke markas tim cyber untuk mencari tahu mengenai laporan yang mereka berikan kalau Joe bukanlah pembuat aplikasinya. Di tempat itu kita diperkenalkan dengan seorang anggota cyber yang bernama Han Jisoo, di mana dia memperlihatkan bahwa dirinya berhasil meretas situs perjudian yang sebelumnya pernah dibuat oleh Joe. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Joe merupakan orang yang pernah bekerja di tempat judi milik Changi sebagai operatornya. Dia juga mengatakan
mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba beberapa kali mendownload situs tersebut untuk diberikan kepada Dongsu. Namun sial, situsnya itu sangat canggih hingga membuatnya tidak bisa mengaksesnya. Sedangkan Dongsu dan anak buahnya yang tidak mengerti tentang hal ini, dia pun malah bengong dan menyerahkan tugas ini kepadanya. 누가 클라우드를 해킹했는지 그럼 너네가 잡고 나는 그 뒤에서 시킨 놈을 잡는 거야. Setelah itu dia meminta kepada sang atasan untuk membentuk tim khusus yang digabungkan dengan tim cyber dengan tujuan agar dia dengan cepat menemukan dan membasmi semua orang yang terlibat membunuh Joe. Awalnya sang atasan menolak karena kasus ini sangat rumit dan harus melibatkan orang banyak sehingga mampu mengeras uang yang cukup banyak. Namun Dongsu yang memiliki nilai tinggi, dia pun memaksa kepada sang atasan untuk mengabulkan permintaannya itu. 이하가 뭔지 알아? 클라우드 동기와 인담팀 만듭시다. 야 석두야, 이런 사건은 우리가 할 수 있는 게 아니야. Di sisi lain, Changgi terlihat menghubungi Bos Jang untuk memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil menghabisi saingan bisnisnya demi memperluas jaringan bisnis. Mendengar hal itu, dia pun sangat senang karena dia juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari Changgi. Dan sebagai imbalannya, dia menjanjikan bonus sebesar 10% kepada Changgi jika dia berhasil memperluas jaringan bisnisnya. Sementara itu, kini Dongsu mulai membentuk tim khusus di mana dalam hal ini juga mereka membagi tugasnya masing-masing. Yang mana Han Jisoo sebagai tim cyber sedangkan Kang ditugaskan menjadi tim forensiknya. Dan setelah tim ini dibentuk, mereka pun mencoba masuk ke server judi Emperor untuk mencari informasi yang mungkin ada kaitannya dengan Joe. Namun untuk bisa masuk ke server tersebut, mereka harus melakukan depo dengan jumlah besar agar bisa diverifikasi sebagai manusia. Dan karena harus menggunakan uang, akhirnya mereka pun sempat kebingungan tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Hingga akhirnya Dongsu pun memiliki ide di mana dia mengajak anak buahnya untuk menemui seseorang. 방검복 입히고 실탄 채워가지고. Shin pun beralih dengan memperlihatkan dua gangster yang sedang cekcok di antara mereka masing-masing, yang ternyata salah satu pihak tidak menerima jika orang saingan bisnisnya datang ke tempatnya. Dan saat mereka berdebat, datanglah Dongsu yang meminta kepada mereka untuk berhenti membuat kekacauan. Sedangkan mereka yang sudah kesal, mereka pun meminta kepada anak buahnya untuk menghajar Dongsu. Dan dari penyerangan tadi, Dongsu pun menjadikannya kesempatan di mana ia meminta uang kepada mereka karena telah berani membuat kekacauan di tempatnya. Setelah itu, dia pun meminta kepada Han untuk segera depo agar bisa masuk ke situs tersebut. Di sisi lain, terlihat Changgi sedang pergi ke tempat penerimaan baju yang dikirim dari Korea. Yang faktanya isi dari kardus itu bukanlah baju, melainkan uang keuntungan yang sengaja diselundupkan oleh Bos Jang. Namun di situ Changgi sedikit kesal karena Bos Jang telah memberikan keuntungan sedikit kepadanya. Yang mana dia juga menduga bahwa Bos Jang tidak menepati janji kepadanya untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Dan si kurir juga mengatakan bahwa sang bos juga memberikan keuntungan besar bagi dirinya sebagai kurir. Kemudian dia pun langsung menghubungi sang bos untuk meminta menepati janji keuntungannya. Namun sang bos menjawab bahwa itu nanti akan dibahas karena saat ini dia sedang sibuk melayani tamu. Mendengar hal itu, Changgi pun sangat marah karena sang bos terlihat sudah mempermainkannya. Untuk itu, dia dan anak buahnya pun kini memutuskan untuk pergi ke Korea untuk menemui Bos Jang. Sementara itu, Bos Jang terlihat sedang kedatangan teman bisnis barunya yang bernama Kwon. Di dalam pertemuan itu, dia meminta kepadanya untuk mencarikan orang yang ahli di bidang IT untuk memegang server judinya di Filipina. Dan faktanya, dia sengaja mencari orang baru karena ingin menggantikan Changgi yang menurutnya kurang patuh kepadanya. 우리 직원 하나가 좀 말을 안 들어 주먹어가지고 인사 이동이 좀 있을 것 같아요. Ketika makan siang, mereka pun mulai membahas mengenai tentang perkembangan kasus yang mereka tangani saat ini. Di situ Han pun mengatakan bahwa situsnya itu selalu berpindah-pindah lokasi sehingga membuatnya sedikit kesusahan untuk mengetahui lokasi aslinya. Dan untuk mencari informasi lebih lanjut, Dongsu pun menghubungi gangster tadi dan menanyakan tentang area lokasi yang sering dipakai judi. Namun sayang, dia sama sekali tidak mengetahui karena dia hanya menjalankan bisnis bar dan klub malam saja. Dan dia juga mengatakan bahwa dia mempunyai kenalan yang mungkin akan mencari informasi tentang judi bernama Jang Isu.
Lalu tak lama Shin pun beralih kepada Jang Isu yang kini memiliki bisnis hiburan dan permainan anak-anak. Di situ dia sengaja datang ke tempat miliknya sekaligus memantau para pekerjanya. Namun tak lama datanglah Dong-su yang ingin mencari informasi kepadanya. Dan sebenarnya dia sedikit kesal karena dari dulu dia selalu mengganggu kehidupannya. Yang padahal kini dia sudah taubat dari dunia gangster dan ingin menjalani kehidupan yang tenang agar tidak bertemu lagi dengan Dong-su. Setelah itu dia pun memintanya untuk ikut bersama Dong-su ke kantor polisi. 남는 게 있어 협조라도 하지. 저 차 뺏어버리고. Singkat cerita, setelah mereka sampai, dia pun meminta Isu untuk menceritakan tentang bagaimana dirinya bisa menjalankan bisnis judi waktu dulu. Dia pun mengatakan bahwa dirinya telah membeli situs perjudian dari Filipina. Namun anehnya saat menjalankan bisnis ada sekelompok preman datang untuk menghancurkan tempatnya itu. Bahkan mereka juga langsung merebut dan mengambil kembali server judi yang telah dibelinya. 뽑아서 깨끗하게 합법적으로 했습니다. Dia juga mengatakan bahwa ada situs judi terbesar di Filipina bernama Emperor yang sangat terkenal, di mana banyak user yang bermain di situs tersebut. Bahkan Emperor disebutkan telah mendapat keuntungan sebesar 200 juta won per harinya. Namun ternyata bukanlah banyak user yang menjadi faktor utama dari keuntungan tersebut, melainkan adanya monopoli bisnis di mana mereka sengaja memperjualbelikan situsnya agar situs web yang dijualnya bisa berubah dan mereka pun merebutnya kembali. 알면 형사를 하지. Di situ juga dia memberitahukan bahwa dirinya bisa membeli server judi melalui seorang penyalur yang memiliki tempat kasino yang ada di daerah Seongdong. Mendengar hal itu, Dong-su pun meminta kepada anak buahnya untuk segera bergegas ke tempat tersebut. 한마디로 독점이지 독점. 억울하지도 않지. 나 딱 성민을 어떻게 잡았나 몰라. 너 어디가? 따라와. 어쨌든 따라와. Singkat cerita, kini Han dan Jisoo menyamar menjadi seorang pemain agar tidak dicurigai oleh mereka. 그러니까 형사가 돼가지고 아야. 너 닥쳐. Dan setelah dia terus kalah dalam permainannya, dia pun berteriak kencang kalau tempat ini sangat membosankan. Yang faktanya teriakan tersebut merupakan salah satu rencananya agar bisa dilirik oleh penjaga kasino untuk membawanya masuk ke ruangan khusus. Dan benar saja, tak lama datanglah seorang penjaga yang mengajak mereka untuk masuk ke ruangannya. 여기 어떠세요? 여기. Di situ mereka menawarkan kepada mereka berdua untuk join masuk ke dalam pemain VIP di Emperor. Namun dengan syarat mereka terlebih dahulu harus mendaftar uang sebesar 10 miliar won. Akan tetapi dia malah membuat hal ceroboh dengan memanggil nama detektif di penyadap suaranya karena dia kaget mendengar uang itu. Sehingga hal itu membuat dia sadar bahwa mereka berdua adalah seorang pengintai. 잔잔바리 말고 판정 큰 게 없냐고. 10억. 10억? Dan dengan cepat dia pun berusaha melarikan diri agar tidak bisa ditangkap oleh mereka. Namun beruntung datanglah Dong-su yang berhasil menangkapnya dan membuatnya pingsan. 너 진짜 얘기 안 할래? Ketika diinterogasi, dia pun mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas mencari seorang pelanggan saja agar mau join ke servernya. Yang mana dengan hal itu dia akan mendapatkan imbalan sebesar 30% jika berhasil memasukkan pelanggannya. Sementara untuk orang yang memegang dan mengarahkan pelanggan di server itu adalah Yongso yang menjadi kurinya Box Jang. 저는 그냥 가입료만 뛰는 거라니까요. Dan dengan sedikit ancaman, Dong-su pun menanyakan tentang keberadaan Yongso saat ini. Dia pun menjawab bahwa dia kini sedang berada di pesawat untuk mengurusi bisnisnya di Korea. Dan kemungkinan dia akan tiba di Korea pada pagi hari. 영업일 중 사장인데 사실 우리가 버는 거의 70% 그 사람이 가져가고요. Keesokan harinya, Dong-su pun terlihat sudah berada di bandara untuk menangkap Yongso. Namun di sana juga dia tidak sengaja bertemu dengan Changgi dan kedua anak buahnya. Tapi karena Dong-su belum mengetahui tentang si Changgi, di situ dia pun mengabaikannya karena target utamanya adalah Yongso. Tak lama kemudian, targetnya pun kini terlihat di mana Dong-su memilih untuk mengikutinya terlebih dahulu. Setelah itu dia masuk ke sebuah toko baju yang merupakan kedok dari bisnis judinya. Sedangkan Dong-su di situ meminta kepada Kim untuk masuk dan menyergapnya di dalam. Kemudian di situ Kim pun menanyakan kepada pekerja di sana tentang keberadaan Yongso. Namun tanpa mereka sadari perkataan itu terdengar olehnya sehingga dia pun langsung pergi dari sana. 차가 왜 여기 있지?
Di sisi lain, Changgi bersama anak buahnya kini telah sampai di kediaman Bos Jang. Kedatangan Changgi ke sana yaitu untuk menagih semua janjinya yang akan memberikan keuntungan yang banyak kepadanya. Tak hanya itu, dia pun merasa kecewa karena poin kripto yang dia buat kini belum ada hasilnya sedikit pun dari sang bos. Dia pun menjawab bahwa dia sudah menyuruh seorang ahli IT untuk mengembangkan koin kripto itu. Akan tetapi sebelum koinnya launching, dia memiliki rencana akan memainkan semua media dengan menarik para investor untuk berinvestasi di sana. Dan setelah itu dia pun akan menaikkan harganya lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dan jika rencana itu berjalan dengan lancar, sang bos berjanji akan menyerahkan semua bisnisnya kepada Changgi. 카지노 수익금 가지고 뭐 아쉬운 소리 해가. 심사관 다 동의를 해서 얼마 야 그렇게 되면은 확보가 됐어요. 그 장 대표님 이번 일 잘 되면 이거 카지노 이거 다 구멍가게야. Sementara itu, Dongsu yang berhasil menangkap targetnya, dia pun diinterogasi atas keterlibatannya di bisnis judi. Namun di sana dia mengelak, di mana ia mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki bisnis pakaian yang dia pasarkan di Filipina. 말 못해요. Di sisi lain, Changgi terlihat sedang menemani asisten sang bos yang sedang mencoba menyuap orang di pemerintahan dengan tujuan agar bisa meloloskan koin kripto mereka di pasar saham, di mana dia memujuknya akan memberikan uang sebesar 20 miliar won dengan tambahan 30 saham kripto. Namun sayang dia menolaknya karena dia sangat menjunjung tinggi etika dan norma keadilan. Sementara itu, si Changgi yang merasa kesal karena terlalu lama, dia pun masuk ke dalam dan membunuh asistennya sang bos. Kemudian dia pun mengancam kepadanya untuk menerima permintaan bisnisnya. Setelah itu dia pun menghubungi sang bos untuk memberitahukan bahwa dia telah membunuh anak buahnya karena terlalu lama menjalankan aksinya. Mendengar hal itu, sang bos pun sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Changgi akan membunuh anak buahnya karena hal sepele. Kemudian dia pun mengatakan kepada Changgi bahwa kini Yongso telah berhasil ditangkap oleh pihak polisi. Dan karena dia takut ketahuan oleh polisi, maka dia pun mengirimkan pengacara mahal untuk mengeluarkan Yongso dari penjara. Namun berbeda dengan Changgi, di mana ia memiliki rencana sendiri untuk mengatasi hal ini. 공사 현장에 던져놨으니까 알아서 처리해. Sementara itu, Yongso kini telah dipindahkan ke ruangan interogasi khusus agar mau mengaku atas keterlibatannya dalam bisnis kasino. Namun tak lama datanglah orang yang tiba-tiba menjadi kurir untuk mengantarkan makanan, yang faktanya semua itu merupakan rencana Changgi agar bisa masuk ke kantor polisi tanpa diketahui. Dan setelah itu dia dengan santainya masuk ke ruangan interogasi untuk menyelamatkan Yongso. Namun tak diduga bukannya dia mau membebaskan, tapi dia justru membunuhnya saat itu juga. Sementara itu, sang bos juga sangat marah karena dia sudah membunuh asisten kepercayaannya. Oleh sebab itu, dia meminta kepada Kwon untuk membunuh Changgi sebelum para polisi menemukannya. 카지노 자금 대신 관리해줬거든. 중간에서 장난질 해먹다 걸려가지고. Keesokan harinya, pihak kepolisian pun mendapatkan kabar tentang adanya mayat yang disimpan di sebuah kontainer pengiriman baju. Sehingga setelah mereka mengeceknya, benar saja terdapat mayat asisten bos Jang yang memang sengaja diletakkan oleh sang bos. Hal itu dilakukan untuk menyudutkan Changgi yang kini mulai diincar oleh pihak kepolisian. Setelah itu, mayat tersebut kini dibawa ke ruangan untuk diotopsi. Di sana juga Dongsu menghadiri mayatnya untuk mengetahui tentang hasil otopsinya. Hal itu disebabkan karena dia sendiri menduga bahwa mayat ini mungkin ada hubungannya dengan judi kasino. Dan benar saja si dokter juga mengatakan bahwa orang ini merupakan orang yang memegang dan mengolah semua aset penting di kasino tersebut. Dan dari hasil otopsinya juga telah ditemukan sebuah tusukan yang sama seperti mayat Joe. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pelakunya pasti saja orang yang sama yang telah membunuh Joe. Oleh sebab itu, kini Dongsu menjadi sangat penasaran tentang siapa sebenarnya pelaku tersebut. 같은 용기를 사용한 동일 범일 수도 있습니다.
Sementara itu, scene beralih kepada Changi yang sedang makan di sebuah restoran. Di sana juga dia melihat sebuah berita yang menayangkan tentang ditemukannya sebuah mayat di dalam kontainer. Melihat hal itu, dia pun sadar bahwa pihak kepolisian kini akan memburunya. Kemudian dia pun langsung menanyakan kepada sang bos tentang kenapa mayat itu disimpan di dalam kontainer. Dia pun menjawab bahwa anak buahnya telah melakukan kesalahan karena telah menaruh mayat itu di sana. Yang padahal semua itu memang disengaja olehnya agar pihak kepolisian mencari si Changi. Sedangkan si Changi juga sedikit curiga bahwa ini permainan sang bosnya sendiri. Oleh karena itu dia meminta untuk bertemu di sebuah tempat. Setelah itu sang bos meminta kepada Kwon untuk memperketat keamanan sekaligus memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Di sisi lain, Dong-su dan juga Kim terlihat lebih dulu sampai ke tempat gedung yang akan diadakannya pertemuan antara Changi dengan Bos Jang. Kedatangan dia ke sana juga untuk menemui Bos Jang karena dia diduga masih berkaitan dengan bisnis kasino Emperor. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa Bos Jang merupakan seorang pria yang sangat kaya dari hasil bisnisnya. Kemudian dia pun menuju ke lantai 20 untuk menemui Bos Jang yang sedang mengadakan launching koin kripto di pasar saham. 20층이에요. Namun ketika sampai di lift ketiga, tiba-tiba muncullah Changi yang sama-sama ingin menuju ke lantai atas. Dan saat dalam lift, di situ mereka masing-masing mencurigai bahwa Dong-su sedang mengawasinya. Untuk itu dia pun langsung keluar dan disusul oleh anak buah Dong-su yang terus memantaunya. Hingga ketika mereka sedang memeriksa, tiba-tiba anak buah Changi langsung memukulnya sehingga terjadi aksi baku hantam di tempat itu juga. Dan saat Kim akan dibunuh, tiba-tiba datanglah petugas kebersihan yang akan melakukan pekerjaannya. Melihat hal itu, dia pun langsung menyandranya sebelum dirinya melaporkan Changi, yang mana dia juga mengancam bahwa dia akan membunuhnya jika Dong-su masih macam-macam dengan anak buahnya. Pada akhirnya Dong-su pun terpaksa menyerah demi keselamatan sang petugas, namun tak disangka Changi justru menyakitinya dan melarikan diri. Setelah itu anak buah Changi yang berhasil ditangkap, dia pun langsung diinterogasi mengenai maksud tujuan datang ke sini. Namun karena dia tidak mengaku, akhirnya Dong-su pun memberikan sedikit ancaman dan memukulnya. Singkat cerita, kini mereka menemukan identitas Changi yang ternyata merupakan seorang pasukan khusus dari anggota militer. Akan tetapi mereka dipecat karena telah membunuh warga sipil yang tak bersalah. Dan setelah pemecatan tersebut, mereka direkrut oleh Bos Jang untuk bergabung dalam bisnis judol sebagai manajer sekaligus tukang pukul. 병원 간 사람들 어떻게 됐어? 만재는 치료 현재 카지노 등장식이랑 일치합니다. Tak lama kemudian mereka dipanggil oleh Kapolda Korea yang meminta mereka semua untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika saja mereka tidak menyelesaikannya dalam waktu dekat, maka kasus ini akan dilimpahkan ke pihak lain. 이 정도 날리면 다른 데서 수사하는 게 맞지? 팀 해체하고 다른 팀에 넘기자. Saat dalam perjalanan di sana, Dong-su melihat beberapa gangster yang sedang memukuli pemilik toko. Dan sebagai polisi yang mengayomi dan melindungi masyarakat, dia pun langsung turun dari mobilnya dan menghabisi semua gangster yang ada di sana. Singkat cerita, dia pun teringat dengan perkataan Jang Isu yang mana kasino Emperor selalu melakukan monopoli bisnis dengan tujuan agar mereka bisa menjadi satu-satunya website judol di sosial media. Di situ dia berpikir untuk membuat website saingan sebagai cara untuk mengecoh Bos Jang. Beralih kepada Bos Jang yang meminta kepada Kwon untuk segera membawa Changi ke hadapannya, karena jika dia dibayarkan saja mungkin Changi akan sangat merugikan untuk perusahaannya. Singkat cerita, setelah Kwon sampai di kediaman Changi, dia pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Changi.
Hingga saat Kwon terdesak, dia pun meminta kepadanya untuk bekerja sama melawan Bos Jang, di mana ketika dia berhasil membunuhnya, maka mereka akan membagi dua hasilnya. Dan karena terdesak, akhirnya dia pun menyetujui permintaan tersebut. 그러는 거겠지. 독점해야 되니까. Sementara itu, Dong-su terlihat meminta kepada sang atasan untuk melanjutkan penyelidikannya yang masih belum jelas. Namun sayang, Satgas Pemberantasan Judol kini sudah dialihkan ke departemen lain. Mendengar hal itu, dia pun langsung masuk ke ruangan para petinggi untuk meminta izin secara langsung bahwa dia memohon untuk memberikan tugas ini kepadanya. Melihat kegigihan dan kesungguhannya, mereka pun memberikan satu kesempatan terakhir kepada Dong-su dan anak buahnya. 제가 끝내겠습니다. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyusun sebuah rencana di mana ia meminta kepada Han Jisoo untuk membuat situs web dan berpura-pura menjadi kompetitor dengan Casino Emperor. Sedangkan dia dan anak buahnya akan bekerja di lapangan untuk menyerang gudang servernya. 우리가 항상 범인을 검거할 때 생각보다. Dan tak lupa dia juga meminta bantuan kepada Jang Isu karena dia memiliki cukup pengalaman tentang perjudian. Awalnya dia menolak, namun setelah Dong-su memberikan sebuah rencana, akhirnya dia pun menerimanya dan kini resmi menjadi satuan kepolisian. 비밀 경찰한테만 주는 배지야. 이것도 좀 털어주고 생각해서 만들어줬구만. 폴리스 다크 아미 아니야. 어두운 경찰 아니야. Setelah sampai di kediaman Jang Isu, dia pun mengizinkan tempat judinya sebagai gudang server untuk website judi yang akan mereka buat. Sedangkan Jong-su meminta kepada Jang Isu pergi ke Filipina untuk menghabisi server milik Bos Jang, yang mana dia juga meminta petunjuk jalan karena gudang tersebut berada di daerah pelosok. Namun sebelumnya Jang Isu harus berpura-pura menjadi seorang pengusaha yang akan membuka kasino baru di tempat itu. 게임 배당은 사이버팀? 예. 충전이랑 필리핀에 가서 영업장 만들어야 될 거 아니야. 폴리스 다크 아미. Sesampainya di sana, mereka langsung mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi tempat kasino. Sementara itu, Dong-su sendiri hanya memantau pekerjaan Jang Isu di kantor Korea. Pareho tayong Pilipino. Kailangan din natin Di sisi lain, Bos Jang sendiri begitu sangat senang karena Kwon telah menangkap Changgi. Namun tanpa dia sadari, justru Kwon sudah berencana dengan Changgi untuk mengkhianatinya. Kemudian dia pun menodongkan sebuah pistol kepada Changgi, namun sayang pistol tersebut tidak bisa digunakan sama sekali. Untuk itu, Changgi pun memanfaatkan waktu ini untuk menghabisinya saat itu juga. 야, 뭐 어떻게 해줄게. Setelah itu, anak buahnya pun mengatakan bahwa ada tempat judi baru yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi bisnis mereka. Oleh sebab itu, dia menyuruh semua anak buahnya yang ada di Filipina untuk meretas dan menghancurkan gedung tersebut. Sedangkan di sisi lain, para polisi sudah bersiap untuk menyambut kedatangan anak buah Changgi dengan dibantu oleh kepolisian Filipina. Sehingga pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap semua anak buah Changgi dengan mudah. 너 황제 카준 어딨어? 어? Sementara itu, Jang Isu dan juga Kim terlihat mulai melakukan pemusnahan di gudang server milik Changgi. Hingga setelah mereka masuk, dia langsung meretas sistemnya dan menutup servernya secara permanen. Namun sial, Changgi kini sudah mengubah sandinya dan memperkuat keamanannya. Namun dengan semangat yang tinggi, akhirnya dia pun dapat menemukan data website yang sudah dipindahkan ke perusahaan Bos Jang. Setelah mendapatkan lokasinya, Dong-su dan anak buahnya pun kini langsung bergegas untuk pergi ke sana. 형님, 관리자 변경했습니다. Sedangkan Changgi sendiri terlihat sudah sampai di lokasinya dan mengambil semua data member website judi. Kemudian Changgi juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil uang tersebut, yang mana dia hanya ingin mengambil datanya saja. Oleh karena itu, kini Kwon bersama semua anak buahnya lah yang akan menikmati uang tersebut. 장 대표 증거 잡았습니다. Sehingga ketika mereka sedang sibuk memindahkan uangnya, tak lama datanglah Dong-su yang langsung menyerang mereka semua.
Ketika Kwon tak berdaya, dia pun mengatakan bahwa Changgi dan anak buahnya kini sedang menuju ke bandara. Dan tanpa membuang waktu, dia pun langsung pergi dari sana untuk menangkap Changgi. 신체 데이터를 공원 감시 카메라에 실시간 대조해 볼게요. 마닐라행 에이스타 항공 KR620. Sesampainya di sana, dia meminta semua penumpang untuk keluar dari ruangannya, sehingga pada akhirnya terjadilah aksi baku hantam yang cukup sengit antara Dong-su dengan Changgi dan anak buahnya. 사람 죽이고 맘 편하게 1등석을 탔네. 나가자. Setelah itu, pihak maskapai meminta pertanggungjawaban kepada Tae-suk atas kerusakan yang terjadi. Sedangkan Dong-su yang tak ingin bermasalah lagi, dia pun diam-diam pergi dari sana untuk menghindari urusan dengan maskapai. Setelah semua yang terjadi, pihak kepolisian kini berhasil menangkap semua anak buah Changgi untuk dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Keesokan harinya, dia mengunjungi makam Ibu Jo untuk memberikan penghormatan kepadanya. 이마, 니네 누군지 아니? 경찰, FDA, 폴리스 다크아미. 이 개새끼가 날 가지고 놀아? 폴리스는